Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Assalamu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-ibadi ajma'in. Fahada Allahu bihi min ad-dhalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kathara bihi ba'da al-qillah wa aghna bihi ba'da al-'ayla. Fasalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Atasalat 'ainun bi nadhar wa atudun bi khabar wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nusariya, semoga dijaga dari perintah Allah. Syukur kita panjatkan pada Allah atas semua nikmat, termasuk nikmat kita bisa melangkahkan kita menuju salah satu rumah Allah, berkumpul bersama orang-orang yang saleh, menaikkan ibadah wajib kita di hari yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumat. Hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Maka mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innasa, sesungguhnya usia kita sangatlah singkat, yang tersisa lebih singkat. Apabila waktu yang telah kita lalui berlalu begitu cepat, maka yang akan kita lalui pasti juga cepat. Sudahkah kita persiapkan bekal terbaik kita? Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Muslimin hafizakumullah, semoga dijaga dan dimuliakan Allah. Di antara perkara yang paling membahayakan seseorang, yang bisa merusak hati, yang bisa menghancurkan akhlak, dan yang bisa memutus rezeki dari Allah adalah sifat pelit, sifat pikir, sifat bakhil. Kita semua tahu bahwa harta adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah menegakkan kehidupan manusia. Tetapi di saat yang sama Allah juga menguji seseorang tersebut dalam hartanya. Apa ujian Allah terhadap hartanya? Ujian Allah padanya dalam hartanya adalah bahwa dia diperintahkan untuk membelanjakan sebagian harta yang ada padanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dan infakkanlah sebagian apa yang Allah jadikan kalian pemegang amanah atasnya. Maka harta adalah nikmat Allah, maka dia diperintahkan untuk menginfakkan hartanya itu. Dan hadirin muslimin hafizakumullah, seseorang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang merupakan nikmat Allah itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah, termasuk harta kita. Maka kapanpun dan dimanapun, jika Allah berkehendak dan jika Allah mau, maka harta itu akan lenyap. Harta itu akan hilang begitu saja. Entah hilang karena dicuri orang, entah karena habis tiba-tiba disebabkan tidak berkah. Maka sejatinya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibelanjakan oleh seorang itulah sejatinya harta dia sesungguhnya. Karena itulah Nabi SAW ketika bertemu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepadanya tentang kambing yang telah disembelih oleh keluarganya atau oleh para sahabatnya. Rasul SAW bertanya kepada Ibunda Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa darinya? Maka Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa darinya kecuali hanya bahunya saja oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang Rasulullah SAW bersabda? Rasulullah SAW bersabda, baqiya kulluha ghairu katifiha, justru semuanya tersisa kecuali bahunya. Artinya adalah sesungguhnya apa yang dikonsumsi oleh seseorang, baik dimakan maupun diminum dalam kehidupannya, jika itu tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan lenyap, itu akan hilang. Maka itu akan lenyap dan itu akan hilang. Sebaliknya kalau diinfakkan, justru itulah harta yang sebenarnya. Maka hadirin hadiratullah, semoga bisa dimuliakan Allah. Namun sebagian orang ada yang menahan hartanya karena takut miskin. Dia mengira bahwa dia menahan hartanya itu pelit, bakhil, kikir, itu bisa menjaga hartanya. Dia juga menyangka bahwa apa yang dia keluarkan, dia sedekahkan, itu bisa mengurangi rezekinya. Padahal tidaklah demikian. Justru itu menjadi harta dia sebenarnya ketika dia dimakan. Karenanya hadirin hadiratullah, Allah sudah berikan kaidah yang tidak akan pernah berubah. Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan pada kalian kemiskinan dan memerintahkan pada kalian untuk berbuat dosa. Rasa pikir, rasa pelit di dalam hati seorang ketika tidak mau mengeluarkan, tidak mau, itulah janji setan. Tapi apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji Allah adalah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah janjikan pada kalian apa? Ampunan. Siapa yang tidak mau ampunan? Bukankah manusia itu begitu banyak kesalahan baik yang dia ketahui maupun tidak? Dan Allah janjikan juga karunia atau pemberian. Siapa juga yang tidak mau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang diinginkan oleh setiap orang. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Hadirin hadiratullah, zikir menyebabkan seorang bisa miskin. Zikir adalah sebab seorang bisa jatuh miskin. Berapa banyak orang yang memiliki harta banyak tapi dia pelit, tapi bisa jadi justru malah dia hidup dalam keadaan susah, hidup dalam keadaan menderita, dan dia tidak bisa menikmati hartanya karena pelitnya itu. Dan Nabi SAW sudah menyatakan bahwa apa yang dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki tidak akan pernah berkurang sama sekali. Nabi bersabda, "Man naqasa malun min shadaqatin," tidaklah berkurang harta itu dari sedekah. Contoh sedekah apa? Di pagi hari setelah subuh sampai duha. Nabi SAW pernah bersabda bahwa man yaumin yusbihul ibadu fi, tidaklah ada satu hari hamba itu berada di dalamnya, jelas di pagi hari, illa malakani nazar yang silang, kecuali ada dua malaikat yang turun.
Mereka mendoakan kepada orang yang berada di pagi hari itu. Kalau malaikat sudah berdoa sama Allah, tidak mungkin doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena malaikat adalah makhluk la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah berbuat maksiat dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah padanya. Salah satu dari dua malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan pada orang yang berinfak di pagi hari itu khalafan, pengganti. Khalaf dari kata belakang. Jadi kalau yang sudah depan itu maju, maka disusul belakang, disusul belakangnya, dan begitu seterusnya. Tugas kita hanya bersedekah. Tugas kita hanya bersedekah. Untuk hasilnya serahkan sama Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kita dipalingkan dari musibah, itu justru lebih kita butuhkan daripada Rp100 yang kita keluarkan. Dan bersedekah tidak sebanyak, sedikit tapi terus-menerus. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa amal yang paling utama itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun itu sedikit, sedikit tapi terus-menerus, bukan banyak tapi terputus. Kalaupun banyak terus-menerus, tidak usah datang. Jadi malaikat berdoa kepada orang yang berinfak di pagi hari setelah subuh, Allah berikan gantinya. Dan yang kedua, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikan orang yang menahan, artinya dia tidak keluarkan hartanya, dia pelit, jadikan hartanya itu hilang dengannya. Karena itu hadirin hari yang umum, sifat pikir, sifat pelit adalah penyakit. Karena itu Nabi SAW sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Karena Jawa dan sangat dermawan, dan semua orang tahu bahwa Nabi dermawan. Bukti dari kedermawanan Nabi adalah ketika Nabi setelah mendapatkan wahyu lewat malaikat Jibril, keluar dari gua itu, Nabi bergetar. Nabi bergetar karena bisa jadi karena Nabi khawatir tidak diterima umatnya. Tapi Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW, menenangkan beliau, karena memang beliau sudah dikenal bahwa beliau orang yang sosial terhadap orang lain. Maka Khadijah bintu Khuwailid berkata, Wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan. Innaka latasilur rahim wa tusaidud dhaif wa tuksibul faqir. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim, dan engkau wahai Muhammad membantu orang yang membutuhkan, dan engkau memberikan peluang kerja pada orang yang miskin. Tidak hanya Nabi SAW, salafus saleh, orang terdahulu yang telah mendahului kita, juga mereka sangat dermawan walaupun dalam keadaan sangat membutuhkan. Di perang Yarmuk, perang di zaman Khalifah Abu Bakar Ibnu Siddiq radhiyallahu anhu, perang kaum muslimin melawan tentara Romawi. Ketika selesai perang, ada salah satu tentara yang mencari keponakannya di antara orang-orang yang sudah mati di medan perang. Ketika dia mendapati keponakannya di antara mereka itu, dia mendengar keponakannya merintih kesakitan dan meminta air. Lalu tentara ini memberikan, atau pamannya memberikan kepadanya air. Ketika hendak mau minum, sami'a sauta jarihin akhar yata'allam, dia mendengar ada suara rintian, merasakan sakit dan minta minum. Tapi beliau tidak minum, mengisyaratkan kepada pamannya untuk memberikan kepada orang yang sedang merintih. Ketika dia sampai kepada orang yang kedua itu, disuguhkan air kepadanya. Sebelum minum, dia mendengar suara rintihan yang lain, yang ketiga, ingin air. Beliau tidak minum dan menyuruhnya untuk berikan kepadanya. Ketika seorang paman ini mendekati orang yang ketiga, ternyata dia sudah mati. Kemudian dia kembali kepada orang yang kedua, ternyata dia sudah mati. Dan kemudian dia kembali kepada keponakannya, juga
juga telah mati. Begitulah para salafus saleh. Walaupun saat membutuhkan sekali, tapi mereka tetap dermawan, tetap bersedekah yang harusnya haknya. Hadirin Allah, maka kikir adalah penyakit. Kalian adalah penyakit, maka perlu diobati. Di antaranya adalah 3 hal. Untuk mengobatinya, yang pertama, meyakini bahwa harta itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki tidak semata-mata karena usaha kita, karena ada campur tangan dari Allah. Bukan Allah pernah atau berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Orang kalau ingin dunia aku kasih, aku segerakan, tapi 2 syarat. Manasa bagi apa yang aku kehendaki, kata Allah. Jenis rezeki apa yang berikan itu, kata Allah, aku kehendaki. Dan yang kedua, bagi siapa yang aku inginkan. Jadi siapa yang mendapat rezeki ini, Allah yang memberikan. Karena itu kadang orang menginginkan sesuatu tidak mendapatkan, kadang juga mendapatkan. Karena itu jangan pernah semata-mata harta yang kita miliki itu karena usaha kita semata. Tidak ada campur tangan dari Allah SWT. Itu salah. Yang kedua adalah mengingat bahwa harta akan ditinggalkan cepat atau lambat. Maka seorang tidaklah dia membawa hartanya ketika masuk ke yang lain, tapi yang penting baginya adalah amal perbuatan baik di antara sedekah. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri untuk bersedekah walaupun itu sedikit. Bukan banyaknya harta, tetapi walaupun sedikit dari harta yang dimiliki itu kemudian dibenarkan sebagiannya, tetapi itu terus-menerus maka menjadi amalan ibadah yang pertama. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muslimin rahimakumullah, semoga dijaga oleh Allah. Kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya, tetapi kebahagiaan itu terletak pada keberkahan. Dan keberkahan itu bisa hilang jika masih ada pelik dan pikir serta bahagia dalam diri kita. Dan bersedekah, maka Allah akan memberikan rezeki, maka Allah akan mengganti lebih baik. Dan kita harus berusaha mengobati pikir bakhil pelik jika ada di dalam diri dengan cara meyakini bahwa harta berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat bahwa harta ditinggalkan cepat atau lambat, dan membiasakan diri untuk bersedekah walaupun itu sedikit. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa ali sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awati wa qadil al-hajat. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kita mencari pengampunan-Mu ya Rabb. Allahumma fitna bi ahsanil aqwali wal a'mali af'al wa la yafikna li ahsaniha illa anta ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk berkata baik, untuk berbuat baik, untuk berakhlak baik, dan tidak diberikan kemudahan kecuali oleh Allah. Allahumma masrif anna al-kufr, Allahumma masrif anna al-kufr, Allahumma masrif anna al-kufr. Ya Allah, palingkan dari kami sifat pelit, palingkan dari kami sifat pikir, palingkan dari kami sifat kafir. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan dan anugerahkan pada kami anak-anak yang saleh, istri-istri yang saleh, Allah, istri-istri yang saleh, dan jadikan kami pemimpin bagi mereka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.